Ngobrol sehat bareng Sobat Penji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Penji, kembali lagi di acara kita Ngopi, Ngobrol Sehat bareng Sobat Penji. Perkenalkan, saya Bruder Leo Chandra. Di sini kita akan membawakan acara Ngopi yang berjudul Yuk Cegah dan Kendalikan Penyakit Tidak Menular untuk Hidup Lebih Produktif. Jadi gini sobat, ngomongin masalah kesehatan, karena kita sering kali nih membangun kewaspadaan terhadap penyakit menular. Seperti contohnya pada masa pandemi, beberapa waktu lalu kita khawatir juga nih jika tertular penyakit dengan orang lain. Padahal kita lupa jika penyakit tidak menular pun bisa lebih berbahaya lagi, bahkan bisa menyebabkan kematian loh. Ini ternyata tren PTM yang semakin meningkat, dan bahkan pada kelompok usia muda pun banyak sekali yang terdeteksi hipertensi dan diabetes mellitus sobat. Sayang sekali nih sobat, kalau di usia muda yang harusnya sedang aktif-aktifnya dan produktif bekerja, tapi malah harus bolak-balik ke rumah sakit dan berobat penyakit hipertensi dan diabetes mellitus. Bagaimana ya solusinya? Nah, kebetulan nih di samping saya ada dokter pakar dari penyakit tidak menular. Siapa lagi kalau bukan Dokter Sari Oktavianti. Hai Sobat Penji. Halo dokter, gimana kabarnya? Halo, baik kabarnya. Nah dok, saya mau nanya nih, seberapa bahayanya sih penyakit tidak menular itu? Oke. Jadi penyakit tidak menular itu artinya adalah penyakit yang memang dia tidak menularkan dari satu orang ke orang lain. Dalam artian penyakit itu dialami oleh orang itu sendiri. Salah satu contoh yang paling terkenal adalah penyakit hipertensi, dan salah duanya yaitu adalah diabetes mellitus. Kenapa dia bisa dikatakan berbahaya? Karena penyakit itu tidak menimbulkan gejala seperti penyakit batuk atau demam atau pilek yang awam dialami oleh masyarakat. Jadi biasanya orang itu sehat-sehat aja Pak Leo, dan bahkan tidak memiliki gejala apapun, aktivitasnya pun seperti biasa. Nah, justru di situ bahayanya, karena tidak ada gejalanya, akhirnya orangnya merasa tidak penting untuk berobat dan mengetahui gejala penyakit tidak menular. Padahal diam-diam dia bisa menimbulkan gejala yang langsung, kalau bahasa orang bilang, berbahaya. Contohnya, matanya tiba-tiba kehilangan penglihatan, tiba-tiba dia sakit pinggang, datang ke puskesmas, dan ternyata fungsi ginjalnya sudah rusak sampai harus cuci darah. Bayangkan betapa berbahayanya kan penyakit tidak menular itu, sobat? Oh gitu ya dok? Iya. Oh, hipertensi sama diabetes mellitus itu sangat membahayakan ya? Betul, sangat berbahaya. Biasanya penyebabnya apa sih dok kalau untuk penyakit tidak menular itu? Ya, penyebabnya itu sebenarnya banyak sekali ya sobat, dan Pak Leo juga. Jadi penyebabnya itu bisa dibagi dengan dua bagian, yaitu adalah penyebab yang bisa diubah dan penyebab yang tidak bisa diubah. Kalau penyebab yang tidak bisa diubah, kita bisa katakan contohnya misalnya yaitu adalah jenis kelamin. Biasanya pada laki-laki memang dia mengalami kejadian penyakit yang lebih banyak dibandingkan perempuan. Lalu juga faktor keturunan atau genetik. Biasanya dengan ayah atau ibu yang mempunyai hipertensi atau diabetes, maka keturunannya yaitu anak-anaknya mungkin akan memiliki kejadian yang lebih tinggi atau resiko yang lebih tinggi mengalami penyakit tidak menular. Nah, tapi sebenarnya itu bukan faktor mutlak sobat dan Pak Leo. Ternyata ada faktor yang bisa diubah. Contohnya misalnya adalah pola hidup. Pola hidup di sini sangat luas loh ya. Jadi pola hidup itu mencakup pola makan, olahraga, pola tidur, dan juga pikiran. Dalam artian kalau misalnya kita stres, atau kita suka marah-marah, atau misalnya kita sering begadang, merokok, lalu kita juga makanannya banyak yang mengandung lemak, atau tinggi garam, atau tinggi gula, lalu manis. Nah, itu bisa menjadi salah satu pencetus penyebabnya terjadi hipertensi dan diabetes mellitus. Begitu sobat dan Pak Leo. Nah jadi gini dok, biasanya kan saya sering kali tuh lihat orang dia nggak pernah berobat, padahal dia punya tuh penyakit hipertensi dan diabetes mellitus dok. Gimana tuh untuk dapatnya nanti sana? Oke, jadi ada pasien-pasien yang saya sering temui di puskesmas atau biasanya pegawai-pegawai yang sering saya screening, mereka tahu ada hipertensi, ada diabetes mellitus, tapi dia tidak mau berobat nih Pak Leo dan juga sobat
Benji. Nah, tahu-tahu gejalanya sudah datang dengan gejala yang sangat mengganggu kegiatan mereka. Biasanya penyakit-penyakit hipertensi dan diabetes mellitus ini memang tidak langsung memberikan gejala nih Paleo. Biasanya 1-2 tahun mereka akan dalam keadaan silent disease atau penyakitnya itu dalam keadaan tidur. Tapi badan kita kan namanya juga mesin ya, pasti ada fase lelahnya atau bahasanya sudah lelah berkompensasi dengan keadaan gula yang tinggi, tensi yang tinggi, sehingga akhirnya pasien-pasien tersebut atau manusia-manusia tersebut akan datang dengan gejala-gejala yang membahayakan diri. Contohnya misalnya matanya tiba-tiba seperti ada buram, melihat awan, atau misalnya seperti pusing, tangan kesemutan, kakinya rasanya kebas, lalu kadang-kadang juga datang dengan nyeri pinggang, sering haus, sering lapar, dan sering kencing atau sering buang air kecil. Nah, biasanya penyakit itu sudah datang dengan gejala itu, maka berarti biasanya tensinya sudah sangat tinggi nih Paleo, dan juga itu membutuhkan pengobatan. Disitulah perannya nakes atau tenaga kesehatan untuk bisa mengedukasi atau memberikan promosi kesehatan kepada masyarakat tentang pentingnya kalau sudah tahu penyakitnya, maka harus berobat dan mengubah pola hidup secepatnya. Begitu Paleo. Begitu ya ternyata. Iya betul. Oh gitu ya dok. Nah berarti sobat nih, screening itu penting banget buat kita. Jadi nggak harus kita menunggu, harus kenal dulu penyakit hipertensi dan diabetes mellitus. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya dok, dari penyakit tidak menular itu apakah bisa sembuh ya? Oke, bagi pasien-pasien yang memang sudah terdeteksi ada penyakit hipertensi dan diabetes mellitus, untuk bisa dikatakan sembuh, definisinya adalah bukan sembuh total. Jadi kita perlu ingat ya, bahwa ini bukanlah seperti definisi penyakit menular. Contohnya misalnya demam, yang begitu minum obat 3 hari sembuh, maka bisa dinyatakan tidak minum obat lagi. Pada pasien hipertensi dan diabetes atau penyakit-penyakit tidak menular lainnya, biasanya sebutan sembuh itu artinya adalah terkendali. Dalam hal ini, misalnya kalau pada penyakit hipertensi, maka tekanan darahnya mencapai target yang sudah ditentukan oleh tenaga kesehatan, dalam hal ini dokter. Lalu kalau pada pasien-pasien diabetes mellitus juga gula darahnya mencapai target yang sudah ditentukan oleh dokter penyakit dalam ataupun dokter umum di seluruh Indonesia. Jadi tidak pasang sendiri ya sobat, misalnya sudah merasa badannya enakan langsung berhenti berobat, bukan seperti itu definisinya. Nah, kata terkendali itu sendiri pun pasti berdasarkan monitoring dari dokternya selama perjalanan penyakit itu tersendiri. Misalnya pasiennya sudah berobat nih Paleo, nah di bulan pertama, bulan kedua, dan bulan ketiga maka tensinya sudah mengalami penurunan atau mencapai target, maka bisa dikatakan penyakit itu sudah mulai tidur atau bahasanya terkendali, dan dokter bisa mempertimbangkan untuk mengurangi dosis obat yang dikonsumsi. Kalau misalnya setelah 1 tahun dia sudah tidak minum obat lagi, tapi dia tetap memeriksakan diri kepada dokter supaya apa? Supaya tekanan darah dan gula darahnya bisa dimonitor. Bagaimana supaya dia bisa tetap sehat walaupun tidak minum obat. Jadi jangan lupa ya sobat, bukan berarti hipertensi dan diabetes itu ketergantungan obat, itu salah. Hipertensi dan diabetes itu bisa lepas dari obat, tapi tetap harus berobat kepada dokter. Jadi bukan ketergantungan ya definisinya. Begitu Pak Leo. Oh begitu ya dok. Ya betul sekali. Jangan berhenti berobat sembarangan ya sobat. Nah, lalu gini dong, langkah-langkah untuk mengatasi komplikasi dari penyakit tidak menular gimana ya? Jadi kalau penyakit tidak menular dalam hal ini hipertensi dan diabetes ya, itu mempunyai titik bahaya. Contohnya adalah komplikasi. Nah, komplikasi sendiri itu artinya adalah faktor yang bagaimana penyakitnya itu sudah menjadi stadium lanjut atau bahasanya itu sudah mulai menggerogoti organ-organ di sekitarnya. Contohnya misalnya kalau hipertensi, komplikasi jangka panjangnya misalnya yang paling sering dialami oleh masyarakat yaitu adalah stroke ya. Lalu yang kedua bisa kebutaan. Lalu yang ketiga adalah penyakit jantung, dan yang paling terakhir yang sangat menderita itu adalah gagal ginjal yang harus cuci darah setiap 3 kali seminggu ke rumah sakit. Nah, bagaimana nih komplikasinya itu sendiri supaya meredam? Tentunya dengan mengikuti pantangan-pantangan makan yang sudah dianjurkan oleh dokter atau perawat. Lalu yang kedua, menjaga supaya kualitas hidupnya lebih baik, misalnya dengan olahraga. Tapi memang pada pasien-pasien hipertensi dan diabetes itu olahraganya dibatasi ya Pak Leo.
gula. Misalnya dia tidak boleh terlalu banyak makanan manis begitu. Jadi diharapkan dengan minum obat teratur, cek lab secara teratur, konsultasi dengan dokter atau kakak ahlinya, lalu dia juga menjaga makan, tidurnya cukup. Mudah-mudahan penyakitnya bisa segera terkendali dan syukur-syukur dosis obatnya bisa diturunkan Sobat Benji dan juga Paleo. Jadi komplikasinya bisa terhindarkan. Seperti itu. Oh, gitu ya dok. Nah sobat, ternyata komplikasi penyakit tidak menular bisa dikendalikan loh. Dan langkah-langkahnya seperti apa yang tadi dijelaskan sama dokter Sari. Jadi pertanyaan terakhir nih dok. Ya. Apa aja sih tips dari agar tubuh kita tuh bugar dan produktif dan terhindar dari penyakit tidak menular itu? Ya, berarti tadi kita semua sudah mengetahui ya bagaimana langkah untuk bisa membuat PTM itu tidak menjadi semenyeramkan yang dikatakan orang-orang. Nah sekarang gimana caranya ya usia produktif itu bisa menjadi tidak terkena PTM itu kan maksudnya Paleo ya. Nah itu sudah sering banget ya disebutkan di setiap tempat yaitu di Kemenkes, Dinkes dan juga di jajaran puskesmas. Mungkin masyarakat atau sobat Benji juga sudah pada tahu yaitu adalah Candik di Paleo. Candik itu terdiri dari C yaitu adalah cek kesehatan secara berkala, E menyahkan asap rokok, R yaitu adalah rutin berolahraga. Olahraga di sini artinya adalah 30 menit sekali dalam satu hari, minimal 3 sampai 5 kali seminggu ya. Jadi bukan berarti dengan mengepel atau misalnya mencuci, menyetrika seperti hasil ibu rumah tangga itu dikatakan olahraga. Itu bukan olahraga, itu adalah aktivitas fisik. Olahraga itu dia 30 menit tidak boleh berhenti selama olahraga itu sendiri. Lalu ada D, diet makanan seimbang. Nah, makanan di sini artinya seperti konsep isi piringku yang sudah sering diiklankan oleh puskesmas dan juga oleh dinas kesehatan. Isi piringku di sini terdiri dari adanya karbohidrat, protein, lemak nabati dan lemak hewani, lalu juga ada sayur atau vitamin mineral. Jadi bukan apa sembarangan makan ya Sobat Benji dan Paleo. Lalu ada juga I, yaitu adalah istirahat teratur. Jadi istirahat teratur di sini artinya tidur tidak boleh kurang dari 8 jam satu hari khusus untuk orang dewasa. Dalam artian 8 jam itu non-stop ya, bukan disambung-sambung 1 jam, 2 jam atau 3 jam sebagainya. Lalu yang terakhir adalah K, yaitu kelola stres. Memang manusia itu pada hakikatnya pasti mempunyai masalah, tapi ingat tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Jadi tidak perlu sampai harus stres, lalu tidak bisa tidur dan memikirkan hal-hal yang tidak seharusnya dipikirkan. Jadi kita bisa mengelola dengan diri kita sendiri supaya stres itu tidak menyebabkan penyakit-penyakit yang berbahaya di kemudian hari. Seperti itu Paleo dan juga Sobat Benji. Oke, udah banyak nih. Oke Sobat Benji, kita udahin dulu ya episode ngobrol kali ini. Jadi nanti kalau misalkan Sobat Benji masih ingin bertanya, cantumkan di kolom komentar ya. Saya akhiri, mari bersama cegah PTM dengan cerdik, kendalikan faktor risikonya dengan patuh untuk hidup lebih sehat, kuat dan produktif. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi, ngobrol sehat bareng Sobat Benji.